Perkenalkan nama saya Widyawati Putri dengan NIM 211604045. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan alat intra. Persiapan pra-anestesi itu meliputi persiapan pasien di ruangan, terutama elektif, persiapan alat-alat dan obat-obatan, persiapan pasien di ruang operasi, penata laksanaan anestesi umum yang dapat membuat pasien tertidur, dan seorang ahli anestesi harus mampu menjaga saluran nafas agar selalu mendapatkan ventilasi. Dan alat-alat yang digunakan pada pasien, yang pertama yaitu ada sungkup muka atau disebut dengan face mask. Sungkup muka atau face mask ini ketika pasien dalam keadaan tidak sadar, lidah dan epiglotis terjatuh ke belakang dan menimbulkan obstruksi jalan nafas. Dengan cara mengangkat mandibula ke atas dapat mengangkat lidah epiglotis yang melekat pada mandibula untuk membuka jalan nafas. Dan pasien dapat diberikan dengan ventilasi dengan amubek. Sungkup muka memiliki bentuk triangular di mana bagian yang sempit diletakkan pada batang hidung dan basisnya diletakkan pada lekukan antara bibir bawah dengan dagu. Selanjutnya ada laryngeal mask airway atau juga disebut dengan LMA. Jalan nafas sungkup laryngeal merupakan jalan nafas supraglottis dengan metode memasukkan LMA ke dalam hipofaring. Teknik dengan LMA ini dapat berfungsi mengurangi resiko aspirasi dan regurgitasi dibandingkan jika menggunakan sungkup muka. Dan fungsi LMA itu sendiri untuk mempertahankan jalan nafas pada pasien yang mengalami kesulitan menggunakan intubasi endotrakea. Selanjutnya yang ketiga ada intubasi endotrakea. Intubasi endotrakea itu merupakan prosedur mempertahankan jalan nafas pada pasien dengan cara memasukkan pipa atau tub ke dalam trakea melalui mulut atau nasal dengan menggunakan alat bantu laringoskop. Yang pertama yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur intubasi ETT, yaitu pertama ada stetoskop dan laringoskop. Yang pertama, stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh dan digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Laringoskop itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada airway device. Sarana aliran udara, misal OPA atau Guedel atau Mayo. Memasang orofageal tube itu adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan OPA tube melalui rongga mulut ke dalam paring. Tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior. Dan ada amubek. Amubek itu merupakan alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen, udara bebas, valve atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Amubek ini biasanya digunakan memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau yang nafasnya tidak adekuat. Tujuan amubek itu adalah untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan, untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen, serta untuk menjamin pertukaran adanya oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Yang keempat yaitu ada tab atau plaster yang berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Yang kelima ada introducer, stilet, atau forceps magil.
Ini tuh digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Sedangkan forceps intubasi digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Yang keenam yaitu ada konektor, yaitu penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Dan yang terakhir ada suction. Dan suction itu atau penghisap merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sikret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.